Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali membahas soal-soal prediksi untuk masuk di Poltekkes tahun 2021. Nah, jadi ulangi kembali soal-soalnya dan berlatih terus-menerus. Kita akan bahas soalnya di video kali ini. Oke, nah langsung saja kita bahas untuk video part yang kedua. Diketahui titik A 136, B 4-21 dan C 1169. Sudut yang dibentuk oleh vektor AB dan vektor AC adalah 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 150 derajat. Oke, nah langsung saja kita bahas. Nah, di sini yang ditanya adalah sudut gitu kan? Sudut gitu. Jadi kalau kita cerita sudut, maka kita mengarah ke ini, cos theta. Nah, jadi sudut antara dua vektor yaitu vektor AB, sorry ya, ini vektor AB bukan panjang. Nah, vektor AB, vektor AB dikalikan dengan vektor AC per panjang vektor AB kali panjang vektor AC. Nah, jadi kita harus cari dulu yang pertama adalah vektor AB, kan gitu kan, di mana ini adalah titik B dikurang A. Jadi kita kurangkan dulu 4 min 2, 1 dengan 1, 3, 6. Nah, ini hasilnya 3 min 5 min 5 gitu. Sedangkan yang kedua kita cari dulu AC. C dikurang A. Nah, C-nya 11, 6, 9 dikurang 1, 3, 6. Maka ini 10, 3, 3. Nah, jadi langsung kita kalikan kemari. 3 min 5 min 5 dikali 10, 3, 3. Per panjang vektor kan, ini 3 kuadrat min 5 kuadrat min 5 kuadrat kali akar 10 kuadrat 3 kuadrat 3 kuadrat. Maka ini adalah jadinya kalau kita kalikan 30 dikurang 15 dikurang 15 per akar dari 9 tambah 25 tambah 25 berarti 59. Akar dari 199 berarti 118. 0 per akar 59 akar 118. Maka ini adalah pasti 0. Jadi kita temukan cos theta-nya adalah 0. Maka artinya theta itu adalah 90 derajat. Artinya cos berapa yang bernilai 0. Jadi jawabannya 90 derajat. Oke, jawabannya adalah C ya. Kita lanjut di soal nomor 12. Oke, kita lanjut di soal nomor 12. Persamaan bayangan garis X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0 oleh pencerminan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dengan rotasi positif 90 derajat dengan pusat O 0,0 gitu ya. Nah, oke, langsung kita lihat di sini jawab ya. Jadi pertama ada misalnya sebuah titik di sini. Kalau kita cerminkan gitu ya, maka ini muncul bayangan pertama gitu. Jadi di sini pertama katanya cermin sumbu Y gitu kan, kemudian rotasi pusat O tapi yang 90 derajat gitu ya. Jadi muncullah bayangan keduanya gitu. Nah, jadi bayangan kedua itu jelas adalah rotasi 90 berarti cos 90 min sin 90. Kemudian di sini sin 90 cos 90 ya kan.
cos kusin sin tak cos ini sin 90 ya, cos 90. Oke. Nah, di sini berarti kalau dia pencerminan ke rotasi, pencerminan sumbu Y ya, pencerminan sumbu Y kita sekarang karena kita mainnya dari sini kemari. Jadi sumbu Y berarti kan jadi min 1 0 0 1 ya. Min 1 0 0 1. Nah, ini dia 1. Nah, kalau yang sumbu X 1 0 0 1. Nah, itu dia. Jadi yang ini kita kalikan cos 90 0, ini min 1 1 0 kali min 1 0 0 1 XY gitu ya. Q berarti bayangannya adalah ini kita kalikan 0 kali ini 0 0 berarti ini 0 juga ya. 0 kali ini 0 min 1, oke. 1 kali min 1 min 1, 1 kali 0 di sini juga 0 ya, oke. Di sini jadinya XY. Oke, kita kalikan. Ini jadinya 0 kali berarti sini min Y, ini min X. Inilah dia, gitu ya. Jadi dari sini kita peroleh berarti Y sama dengan min X bayangan kedua, sedangkan X adalah min Y bayangan kedua. Jadi kita tengok dari sini ya. Maka untuk soal, itu kan katanya garisnya adalah X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan. X-nya kan min Y kan. Nah, ini jadinya 2 kali, di sini jadi 2 kali min X kan. Baru tambah 4. Nah, ini jadinya min Y tambah 2X tambah 4. Nah, atau boleh kita buat 2X dikurang Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, itu dia. 2X dikurang Y tambah 4. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu cara menyelesaikannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal nomor 13. Nilai X yang memenuhi 4 pangkat X dikurang 3 kali 2 pangkat X tambah 1 ditambah 8 lebih besar sama dengan 0 adalah, nah ini ya jawabannya dibuat ya. Jadi kita langsung jawab ya kan. 4 pangkat X dikurang 3 kali 2 pangkat X ditambah 1 baru kemudian ditambah 8 ya kan, lebih besar sama dengan 0. Ini 2 pangkat 2 pangkat X dikurang 3 kali 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 tambah 8 lebih besar sama dengan 0. Ini jadinya 2 pangkat X pangkat 2 dikurang 6 kali 2 pangkat X ditambah 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi ini kita misalkan 2 pangkat X itu adalah Pi, ya kan? Nah, jadinya 2 pangkat X tadi, yang ini kurang 6 kali 2 pangkat X, ya. Ditambah 8 lebih besar sama dengan. Jadi sini Pi kuadrat kurang 6Pi tambah 8 lebih besar sama dengan 0. Jadi ini Pi kurang 4, kemudian di sini Pi kurang 2. Nah, jadi kalau di sini berarti P-nya itu 4, P-nya ini 2. Jawabannya kalau lebih besar itu artinya harus menggunakan bahasa atau. Berarti P lebih kecil sama dengan 2 atau P lebih besar sama dengan 4. Nah, jadi 2 pangkat X tadi lebih kecil sama dengan 2 pangkat 1 kan? X lebih kecil sama dengan 1. Nah, sedangkan di sini 2 pangkat X itu lebih besar sama dengan 2 pangkat 2. Berarti X lebih besar sama dengan 2. Nah, jadi untuk soal ini sebenarnya yang diminta soal ini harusnya lebih kecil. Nah, kalau ini lebih kecil, maka yang ini ya seperti ini. Pilih besar dari 4, lebih besar dari 2, lebih kecil 4. Nah, ini jadinya kan bisa kita buat gini. 2 pangkat 1 di sini, 2 pangkat 2, makanya X lebih besar 1, lebih kecil 2. Nah, yang ini harusnya gitu ya. Tapi karena di sini harusnya menggunakan lebih besar, maka jawabannya harus ini sebenarnya. Tapi kalau kita ganti ini, maka jawabannya E. Oke? Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal nomor 14 ya. Satu kantong berisi 5 kelereng biru ya. Jadi satu kantong itu berisi 5 kelereng biru, 3 merah.
jika dari kantong tersebut diambil 2 kelereng sekaligus. Nah, jadi diambil dari sini 2. Kemudian peluang terambilnya kelereng warna biru. Jadi kita cari dulu, berarti peluang katanya 2 kelereng biru, ya kan? Berarti kombinasi 2 dari 5 per kombinasi 2 dari 8. Nah, itu dia. Karena 2 yang biru dari 5, ya kan? Berarti 5 faktorial per 2 faktorial 5 kurang 2 per 8 faktorial per 2 faktorial 8 kurang 2 faktorial. Nah, ini 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial 6 faktorial. Nah, ini jadinya boleh kita buat, ya kan? Berarti ini 5 faktorial berarti 5 mati 3 berarti 4 kali 5 kan? 4 kali 5 ini. Berarti 4 kali 5. Di sini 4 kali 5 dibagi 2. Jadinya 10. Nah, di sini 78. 78 dibagi 2 berarti 28 kan? 7 kali 4 berarti 5 per 14. Ya kan? 5 per 14. Jadi jawabannya bola. Oke, itu dia untuk soal nomor 14. Oke, kita bahas di soal yang terakhir di part yang kedua. Diketahui suku kedua dan dari suatu deret aritmatika adalah 11. Jika jumlah 4 suku pertama deret tersebut adalah 52, maka jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah 208, 168, 144, 132, 104. Nah, oke, kita coba jawab ya. Nah, di sini U2 adalah 11. Berarti kan A tambah B 11. Itu yang pertama. Kemudian jumlah 4 suku pertama berarti S4, ya kan? S4, ya kan? Berarti jadinya 4 dibagi 2 kali 2A tambah 3B sama dengan 52. Jadi 2 ini kan 2 bagi ke sini 2A tambah 3B sama dengan 26. Jadi ini persamaan kedua eliminasi ini A tambah B 11 gitu kan. Sini 2A tambah 3B sama dengan 26. Nah, ini kita kurang ini kali 2. 2A 2B 22. 2A 3B 26. Ini kita kurang ini. Jadi B 4, ya kan? Nah, kalau B-nya 4, berarti A-nya 7, ya kan? Kita masukkan kemarin nih. Jadi tanya S8, berarti 8 bagi 2, 2A. 2 kali 7, 7 kali 4. 4, 14, 28, ya kan? Jadi 4 dikali 3, 2. Jadi 8, 128 gitu. 128, ini 42 ya, 42 berarti 168 ya, 168. Oke, jadi jawabannya bola. Nah, demikian pembahasan untuk video di part yang kedua, mudah-mudahan bisa bermanfaat.